Selamat pagi kepada Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Samuel Kevin. Saya dari kelas 12 B 3. Saya akan menganalisis kasus kejahatan tentang pencetakan uang palsu dan penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, saya akan menganalisis kasus pencetakan uang palsu yang dilakukan oleh seorang konsultan yang bangkrut sehingga dia mencetak uang palsu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama itu, apa faktor penyebab terjadinya dari kasus tersebut? Menurut saya, faktor penyebabnya itu adalah karena konsultan tersebut dipecat dari pekerjaannya yaitu sebagai dosen, sehingga tidak memiliki uang lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, jenis pelanggaran hukum apa yang dilakukan? Menurut saya, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan itu adalah pemalsuan uang karena pelaku mencetak uang serta mengedarkan uang palsu tersebut ke lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar itu adalah pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, kemudian pada pasal 36 ayat 1, 2, dan ayat 3 tentang orang yang memalsukan uang, menyimpan uang, serta mengedarkan uang palsu. Kemudian sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Pada kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu ini, sanksi yang akan diterima yaitu ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar, serta kalau untuk pengedaran uang palsu akan didenda maksimal 50 miliar serta pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Solusi yang dapat diberikan untuk mencegah tidak terulangnya kasus tersebut. Solusi yang dapat saya berikan itu adalah pemerintah harus lebih memperketat pembuatan uang dan sehingga para pelaku sulit untuk memalsukan atau meniru uang negara. Kemudian saya akan menganalisis kasus seorang ABK kapal yang diringkus polisi di penjaringan karena berniat untuk menjual ganja. Yang pertama itu, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Menurut saya, penyebab kasus tersebut adalah karena ABK tersebut harus berada di kawasan zona ekonomi eksklusif yang berada di lautan lepas selama kurang lebih 2 bulan, sehingga dia berniat untuk mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba yang berjenis ganja di lingkungan kapal tersebut. Yang kedua, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Pada kasus ini, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan itu adalah penyalahgunaan narkotika dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Pada kasus tersebut, undang-undang yang dilanggar itu adalah pasal 111 dan 112 mengenai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika, serta pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengedaran narkoba. Kemudian sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku tersebut. Pada kasus ini, sanksi yang kemungkinan akan diterima itu adalah ancaman penjara minimal 5 tahun serta maksimal 20 tahun apabila melanggar berdasarkan pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, serta akan mendapat hukuman mati apabila melanggar yang berdasarkan pada pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian solusi yang dapat diberikan untuk mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan serta pengedaran narkotika. Solusi yang dapat saya berikan itu adalah yang pertama itu, pemerintah dan masyarakat harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya penggunaan ataupun penyalahgunaan narkotika. Kemudian, dengan memperketat keamanan di lingkungan kelautan ataupun perairan, karena masih sering atau maraknya terjadinya penyeludupan barang-barang ilegal serta penyeludupan narkotika di kawasan perairan di Indonesia. Terima kasih.